Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Baroro, NIM T 2019-4042 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 6, tema 4, subtema 2. Yang pertama, kita membahas materi dan soal. Materi apa saja? Yang pertama, sumber energi listrik. Yang kedua, perubahan energi listrik. Dan yang ketiga, sikap boros energi listrik. Dan yang keempat, penggunaan listrik. Dan yang kelima, cara menghemat energi listrik. Serta ada kajian surah yang berkaitan dengan materi tersebut. Dan yang terakhir adalah soal. Yang pertama, sumber energi listrik. Sumber energi listrik adalah setiap benda yang dapat menghasilkan arus listrik. Sumber listrik disebut juga pembangkit listrik. Di antaranya sumber energi listrik adalah yang pertama, baterai dan aki. Baterai dan aki merupakan contoh sumber energi listrik. Energi yang dihasilkannya oleh baterai dan aki berasal dari energi kimia. Dan yang kedua, dinamo dan generator. Dan yang ketiga, sel surya. Sel surya ini merupakan sumber energi yang sangat besar. Energi matahari berupa energi cahaya dan panas. Sering perkembangan teknologi, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Alat yang mampu mengubahnya disebut sel surya. Yang keempat adalah nuklir. Dan yang kelima, turbin PLTA. Dan yang keenam, PLTU. Dan yang ketujuh, PLTD. Yang kedua, perubahan energi listrik. Ada 4 perubahan. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika, listrik, kompor listrik, dispenser, dan solder. Dan yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu listrik mengubah energi listrik menjadi cahaya. Dengan adanya lampu listrik, malam menjadi terang benderang. Dan yang ketiga, perubahan energi listrik yang menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin, blender, mesin cuci, dan pengering rambut. Dan yang keempat, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Adakah televisi atau radio di rumah kalian? Radio, televisi, handphone, dan bel listrik merupakan penghasil bunyi. Namun, alat itu tidak berfungsi jika tidak ada listrik. Dengan demikian, alat-alat tersebut mengubah listrik menjadi energi bunyi. Materi yang ketiga yaitu sikap boros penggunaan energi listrik. Di antaranya yang pertama, di ruang keluarga lampu dibiarkan menyala. Pada siang hari, televisi dibiarkan menyala tanpa ada yang menonton. Dan yang kedua, di dapur lampu dibiarkan menyala pada siang hari. Dan yang ketiga, di kamar mandi keran air dibiarkan terbuka padahal air di bak sudah penuh. Dan yang keempat, di kamar ada lampu, tape atau radio dibiarkan menyala padahal anak tersebut sedang mendengarkan musik. Materi yang keempat, kegunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak. Di antaranya 1. Mencuci, kedua memasak, dan yang ketiga menyetrika. Dan yang terakhir, menghidupkan dan mematikan lampu. Materi selanjutnya yaitu cara menghemat energi listrik. Di antaranya, yang pertama, mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan yang kedua, menggunakan peralatan atau penerangan secukupnya. Dan yang ketiga, jika rumah menggunakan pompa air, gunakan seperlunya. Dan yang keempat, menggunakan peralatan listrik secara bergantian. Dan yang kelima, tutup rapat pintu kulkas jika tidak diperlukan. Dan yang terakhir, jangan mencuci baju dengan mesin cuci berkali-kali. Lebih baik dibuat jadwal. Materi yang selanjutnya yaitu kajian surah. Di sini terdapat surah Al-Maidah ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum khairal haqqa wa la tattabi'u ahwa'a qauma qad dallu min qablu adallu katsira wa adallu katsira wa dallu an syawa'is sabil. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat
dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Tafsir Jalalain. Katakanlah, hai ahli kitab, para pemeluk agama Yahudi dan agama Nasrani, janganlah kamu berlebih-lebihan, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu secara berlebih-lebihan dengan cara tidak benar, yaitu dengan cara merendahkan Nabi Isa atau kamu mengangkatnya secara berlebihan dari apa yang seharusnya, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Nabi Muhammad, mengikuti cara yang berlebih-lebihan yang pernah dilakukan oleh para pendahulu mereka, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Jalan yang hak, lafal as-sawa asalnya bermakna pertengahan. Soal yang pertama, kegiatan manakah yang dapat menghemat energi listrik? Yang A, biarkan komputer menyala walaupun tidak digunakan. Yang B, membuka tutup lemari es dalam waktu yang lama. Dan yang C, mematikan lampu ketika mau pergi. Dan yang D, menonton televisi sampai larut malam. Jawabannya? Ya, betul. C. Mematikan lampu ketika mau pergi. Soal yang kedua, air terjun dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Energi air terjun diubah menjadi energi listrik menggunakan yang A, dinamo, yang B, generator, dan yang C, sel surya, dan yang D, turbin. Jawabannya? Betul, jawabannya yang D, turbin. Soal yang terakhir yaitu soal isai. Di sini sudah terjelas. Tulis di kertas dan jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Jadi harus ditulis di kertas jawabannya. Soal yang pertama, sebutkan macam-macam sumber energi listrik. Dan yang kedua, sebutkan dan berikan contoh perubahan energi listrik. Dan yang ketiga, sebutkan cara menghemat energi listrik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.